Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal-amal solehnya. Dan pada saat nanti kita mengakhiri hidup di dunia karena sampai ajal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang husnul khotimah. Dan akhirnya Allah mudahkan pada saat kita dihisab, dihindarkan dari api neraka, dari segala azab, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nanti ini saya ada kitab 3 biji tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, ini juz 27. Nanti saya akan selipkan pertanyaan-pertanyaan ringan, ya, siapa yang benar insya Allah mendapatkannya. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat, tentunya bisa dibaca begitu ya. Ini kalau beli ya lumayan juga ya 100.000 lebih. Nah, insya Allah bisa bagikan gratis nanti, tapi dengan menjawab pertanyaan. Dan siapa yang nanti betul jawabannya maka insya Allah dapat hadiah. Ringan saja, itu bukan pertanyaan yang berat-berat. Nah, pada pagi hari ini sebagaimana kita membahas tentang sholat sunnah, sholat tatawwu, kita sampailah pada sholat yang dilakukan sholat malam atau qiyamul lail. Sholat malam atau qiyamul lail itu menyebabkan atau menjadikan sarana untuk kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat derajat itu adalah kemuliaan kita akan bertambah baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diangkat derajatnya di sisi manusia, kita senangi orang, ya, kita disukai oleh orang, gitu. Ya, kalau kita dibenci oleh orang berarti kita kan gak dimuliai oleh orang itu kan, Pak. Kalau kita sukai kemudian kita bukan disanjung-sanjung. Kalau disanjung-sanjung itu kan ya racun, sebenarnya pujian itu juga merupakan racun. Tapi yang namanya kemuliaan atau sanjungan atau pujian itu adalah yang diberikan oleh Allah, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Yang mudah-mudahan dengan kita sering mengerjakan sholat malam, maka Allah akan angkat derajatnya sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Jadi pada sebagian malam itu lakukanlah sholat tahajud. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud, yaitu sebagai ibadah tambahan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa yang namanya sholat kita kadang compang-camping, kadang bolong sana, bolong sini, tidak khusyuk, pikiran kita kemana-mana, kadang sholat tidak sengaja, tengok kiri, tengok kanan, menunjukkan bahwa kita kurang khusyuk di dalam sholatnya, gitu. Dan ini Allah berikan tambahan untuk sholat malam. Mudah-mudahan dengan sholat sendiri di tengah malam, suasana yang hening, maka itu akan menjadikan tambahan ibadah kita, menutupi compang-campingnya sholat kita. Mungkin ada wudunya kurang sempurna, ada niatnya yang kurang ikhlas, gitu ya. Jadi itu akan ditutup dengan ibadah tambahan melalui sholat malam. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji di mana? Ya di dunia juga maupun di akhirat kelak. Jadi sholat malam ini manfaat yang bisa kita ambil adalah kita diangkat oleh Allah derajatnya baik di dunia maupun di akhirat utamanya. Karena pengangkatan derajat yang paling penting kita lakukan adalah di akhirat kelak.
Kalau di dunia barangkali hanya sekedar saja, sedikit saja, atau bahkan kita tidak perlu dipuji oleh manusia, karena pada dasarnya adalah Allah yang kita perlukan, Allah yang perlu kita perhatikan, karena Allah lah yang akan menilai kita pada dasarnya. Manusia tidak akan menilai, tetapi itu tidak ada manfaat penilaian atau pujian bagi manusia untuk kita. Jadi ini adalah salah satu manfaat atau hikmah di dalam sholat malam, itu adalah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, jadi untuk menutupi kekurangan dari sholat kita. Nah, kemudian di samping itu, bahwa yang namanya sholat malam ini, nah ini ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan ini sahih hadisnya. Ini akan insya Allah, ya, akan insya Allah, bukan memastikan tapi insya Allah, karena ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kum billaili wan nasu niyamun tadkhulil jannata bisalam. Bangunlah untuk mengerjakan sholat malam, ya, ketika orang-orang tertidur. Nah, tentunya orang-orang tertidur lebih banyak daripada orang yang sholat. Nah, pada saat itulah kita diperintah oleh Allah untuk memperbanyak sholat malam. Ini ada pemahaman seperti ini. Ada seorang suami istri, gitu. Ternyata istrinya bangun duluan. Nah, kemudian suaminya mau sholat, tapi karena istrinya sudah bangun, dia nggak sholat. Karena Allah perintahnya adalah sholatlah kalian ketika orang lain tertidur. Nah, bukan begitu pemahamannya, karena masa-masa itu, waktu-waktu itu, waktu malam memang banyaknya orang tidur, maka bangunlah di sana. Yang orang yang bangun malam pada saat orang lain tertidur terlelap nyenyak, maka itu menyebabkan kita akan diangkat derajatnya dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadkhulil jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bisalam, yaitu dengan selamat. Insya Allah bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat malam akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah perjuangan, Pak. Bangun malam itu adalah perjuangan yang berat. Sebelum tidur kita udah siapkan bagaimana kita berwudu. Sebelum tidur kita udah berdoa, baca-baca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian akhirnya kita akan dimudahkan Allah pada saat kita bangun malam. Betapa banyak kita niatnya bangun jam 2, tapi nyatanya kita akhirnya tidur lagi. Bangun jam 3 tidur lagi. Nah, inilah karena berat, karena setan selalu mengganggu kita, menghantui kita, selalu mengejar-ngejar kita untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tidak bangun malam, maka agak sulit kelihatannya untuk mencapai amal-amal yang soleh yang lebih banyak lagi. Mungkin tidurnya malam atau begadang, nonton bola, nonton TV, nonton lain-lainnya, maka tidur malam, maka pada akhirnya setelah malam itu dia bangunnya kesiangan, atau sholat subuhnya bisa tertinggal, atau udah matahari terbit baru sholat subuh karena dia tidak tidur lebih awal. Nah, ini kita harus jaga. Jadi setiap malam kita harus jaga bagaimana kita bisa bangun tengah malam atau sepertiga malam terakhir untuk kita bisa menambah ibadah kita dalam bentuk sholat. Nah, kira-kira ini ada pertanyaan, Pak. Ini temanya adalah waktu qiyamul lail. Waktunya itu kapan? Saya tanya, apakah pada awal malam sebelum tidur? Apakah pada tengah malam, jam tengah malam itu mungkin jam 12-an, ataukah pada akhir malam? Apakah ketiga-tiganya benar? Nah, ini saya siapkan, siapa yang akan jawab, Pak? Satu. Tiga-tiganya benar. Ya, ini Pak siapa? Pak Rahmat. Tiga-tiganya. Oke, ini silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Jadi ini adalah waktu qiyamul lail itu bisa dikerjakan selama malam hari, namanya qiyamul lail. Jadi berdiri atau sholat malam. Jadi waktunya adalah awal
maupun pertengahan maupun di akhir malam atau sepertiga malam. Ini adalah dari hadis Imam Al-Bukhari nomornya 1090. Wa kana la tasha'u an tarahu bil laili musalliyan illa ra'atahu wa mala naima illa ra'atahu. Dan jika kamu hendak melihat beliau pada suatu malam dalam keadaan sholat, maka pasti kamu akan melihatnya. Nah, kemudian dan tidak pula dalam posisi tertidur, melainkan pasti kalian akan melihatnya pula dalam keadaan tertidur. Jadi artinya apa Pak di sini? Artinya adalah bahwa Rasulullah itu mengerjakan sholat malam. Kalau kita mau lihat Rasulullah jam 9 malam misalnya tertidur, kita bisa lihat. Pada saat jam 9 malam kita mau lihat Rasulullah sholat, Rasulullah kadang juga mengerjakan. Demikian juga pada tengah malam kita mau lihat Rasulullah tidur. Sekali-kali Rasulullah tidur di tengah malam, tapi sekali-kali beliau juga mengerjakan sholat. Demikian juga pada akhir malamnya. Kalau kita ingin melihat Rasulullah akhir malam tertidur gitu. Ada waktu-waktu tertidurnya atau tidur gitu. Tetapi mestinya kalau tidurnya di akhir malam, beliau sudah mengerjakan sholatnya terlebih dahulu. Sholat Rasulullah juga sama, di akhir malam juga sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat malam itu bisa dilakukan awal, tengah maupun di akhir malam. Ini hadisnya sahih Pak. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan ini kitabnya Sahihul Bukhari. Jadi kalau sudah ditulis oleh Imam Al-Bukhari, insya Allah para ulama sepakat bahwa itu adalah sahih semuanya. Jadi waktu sholat malam itu adalah awal, tengah maupun di akhir malam. Tiga-tiganya itu diperbolehkan. Nah kemudian waktu yang utama. Waktu yang utama itu kapan Pak? Untuk malam. Ya. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Kapan? Sepertiga malam. Sepertiga malam. Pertama apa pertengahan apa di akhir? Karena malam kan kalau dibagi tiga, ada tengah malam, ada awal malam, ada akhir malam. Yang akhir. Yang akhir. Baik. Ini ada. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ustadz Aan Rustiawan. Ini beliau ini istrinya sedang hamil. Mudah-mudahan dimudahkan nanti pada saat melahirkan. Amin. Dan menjadi anak yang soleh maupun solehah. Ya, kalau laki tentunya menjadi anak yang soleh, kalau yang perempuan insya Allah akan menjadi anak yang solehah. Nah ini Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu bahwa Rabbuna tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman bahwa siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku pasti aku ampuni. Ini berani mengatakan pasti siapa Pak? Yang mengatakan seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak boleh mengatakan pasti karena ada tergantung dengan Allah gitu. Jadi ini yang berfirman adalah Allah, ini adalah merupakan hadis qudsi gitu. Jadi Rasulullah yang menyampaikan kepada kita, kemudian ini adalah merupakan firman dari Allah bahwa apabila kita memohon kepada Allah pasti aku kabulkan. Maka itu orang yang sholat malam insya Allah memiliki hajat apapun, mohonkan di sana, tumpahkan di sana, ajukan permohonan kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Nah tentunya permohonan yang masuk akal lah. Kalau misalnya kayak saya berdoa ini menjadi presiden Amerika, tentunya itu sesuatu yang muskil kan gitu. Makanya kita memohon adalah sesuatu yang mungkin untuk kita. Jangan memohon sesuatu yang tidak mungkin untuk kita. Ini contoh, itu adalah contoh yang ekstrim ya. Jadi memohon untuk yang mungkin untuk kita ya, yang wajar-wajar saja. Misalnya kita lagi ada hutang, ya mohon kepada Allah bagaimana kita untuk melunasi hutang ini, insya Allah akan dibukakan jalannya. Kemudian anak-anak misalnya ingin masuk perguruan tinggi, kita berdoa, ya boleh saja gitu.
nggak ada masalah. Insya Allah akan dikabulkan sejauh itu diajukan dengan ikhlas, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan menangis kalau perlu begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah utamanya sepertiga. Kalau sepertiga malam itu ya antara jam 2 sampai jam 4 sekarang gitu ya. Kalau sepertiga setengah malam mungkin jam 11 sampai jam 2, kemudian sebelumnya adalah jam 9 sampai jam 11. Jadi awal, pertengahan dan akhir. Jam 2 sampai jam 4 itu adalah sudah termasuk di dalam sholat yang di dalamnya masuk waktu yang utama, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini ada satu lagi, bahwa sholat malam itu dikerjakan dengan membaca Al-Fatihah dan suratnya. Ini pertanyaan, apakah itu diucapkan secara jahar atau sir? Jahar itu adalah dengan mengucapkan kencang, itu keras, ataukah diucapkan secara sir? Sir itu ya lirih ya bahasa Jawa. Itu adalah ya setengah berbisik begitu. Nah, ini pertanyaan, apakah lirih ataukah keras ataukah di antara keduanya? Di antara keduanya. Di antara keduanya. Jadi kalau di antara keduanya itu kira-kira standarnya seperti apa, boleh dicontohkan atau diberikan penjelasan? Kan keras. Jadi kalau saya seperti ngomong begini itu keras Pak, karena ini mungkin jauh ya, dari sini mungkin bisa berapa itu? 30-40 meter masih bisa terdengar. Kalau pakai mic memang lebih jauh lagi ya. Nah, kemudian kalau lirih itu kita sejauh mana? Kita mengucapkannya sejauh mana? Apakah dengan membisik? Kita dengar nggak ucapan kalau kita sholat gitu, kita baca, kan kadang-kadang kita baca Al-Fatihah pada saat sholat zuhur, asar gitu ya. Kita kan baca Al-Fatihah dan surat. Apakah itu kuping kita mendengar ataukah kuping kita tidak mendengar? Kuping sendiri ya. Kalau tetangga tentunya itu bisa mendengar, bisa tidak gitu kan. Tetangga itu sebelah, orang-orang sebelahnya. Sejauh telinga kita mendengar. Sejauh telinga kita mendengar. Nah, dari batasi itu adalah sejauh telinga kita bisa mendengar, ya berbisik gitu. Nah, ini ya betul untuk Pak Saleh, mudah-mudahan ini bermanfaat, tapi bisa dibaca. Ini sudah habis, barangkali masih ada barangnya, tapi nanti untuk pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Ya, nah, dibaca kemudian bermanfaat, insya Allah bisa menjadi ustadz nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jadi ini ada hadis Pak, bahwa Rasulullah SAW di tengah malam itu suka berjalan. Nah, beliau itu suka kontrol jalan-jalan begitu malam. Ternyata ketika melihat Abu Bakar itu, Abu Bakar sedang sholat malam, dan Abu Bakar ini sholatnya ternyata membaca Al-Fatihah dan suratnya kencang suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti mengimamin gitu ya, kencang. Nah, kemudian juga pada waktu yang sama Rasul berjalan lagi melihat Umar ternyata juga sedang sholat malam dengan bacaan yang lirih Pak, yang rendah. Yang rendah, artinya kalau lihat rendah itu mungkin antara bisik-bisik ya. Kalau kita membayangkan rumah sekarang dengan rumah zaman dulu kan beda Pak ya. Kalau kita rumah Rasulullah saja sebesar ini nggak ada seluas ini, nggak ada Pak. 14 kali 14 ini nggak ada rumahnya seluas ini. Jadi ya mungkin separuhnya ya rumah Rasulullah pada waktu itu, apalagi rumah-rumah sahabat pada waktu itu kan rumah itu dengan pelepah yang mungkin ukuran paling 5 kali 5 sudah hebat gitu pada waktu itu. Jadi kalau Rasulullah berjalan di depannya itu bisa kelihatan gitu kan, apakah dia sholat. Nah, sholat itu mendengar ajaran sholat. Kalau Umar sholatnya dengan lirih. Nah, kemudian setelah itu beliau berdua ketemu Rasulullah SAW, disampaikan tadi malam saya melihat. Nah, Abu Bakar melihat suaranya kencang gitu. Terus kemudian sampaikan, Umar, kamu suaranya rendah. Nah, yang benar adalah, nah ini kata Rasulullah, yang benar adalah Abu Bakar, suara kamu direndahkan sedikit. Umar, suara kamu dinaikkan sedikit. Gitu. Jadi orang yang membaca
surat dan Al-Fatihah dan surat-surat Al-Quran pada saat sholat malam, maka antara keras dan dengan lirih, jadi di tengah-tengah antara itu. Gitu. Ini sering kita lakukan ya, kalau di Ramadan barangkali kita berimam gitu ya, kencang suaranya. Nah kalau sholat sendiri juga sama, artinya boleh kencang, ya boleh antara kencang dengan rendah atau lirih gitu ya. Jadi jangan berbisik diam gitu. Jadi tetap keluar suaranya. Ini adalah yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi suaranya kencang ataukah suara keras, keras dan antara lirih. Jadi antara kencang dan lirih ini adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Nah, kemudian jumlah rakaat qiyamul lail. Jumlah rakaat qiyamul lail itu ini kalau kita lihat ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau lihat hadis yang dari Imam Muslim nomor 1217 Pak. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bil laili salasa asyrota rakaah. Dan ini dari Aisyah Pak, dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sholat malam 13 rakaat. 13 Pak. 13 rakaat dengan 5 rakaat witir. Jadi kalau 13 berapa Pak? 8 jadi 13, 5 witirnya. Jadi 5 witir itu sekaligus tanpa duduk tahiyat awal. Jadi rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, keempat berdiri, baru kelima nanti ditutup dengan tahiyat. Ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, 11 yang kita sering pahami di sini, ini adalah 11 yang di dalam sholat tahajudnya. Karena Rasulullah itu di dalam riwayat yang lain menyampaikan setiap sholat malam beliau itu diawali dengan 2 rakaat sholat yang ringan. Ringan itu bacaan suratnya, surat-surat yang pendek-pendek, barangkali ya 3 menit atau 5 menit begitu. Ini adalah sholat yang ringan, baca ya trigul, kul ya ayyuhal kafirun dan kul wallahu ahad. Itu adalah surat-surat yang ringan dibacakan oleh Rasulullah pada saat sebelum sholat tahajud. Ini yang dimasukkan 13. Jadi dengan 2 sholat ringan tadi ditambah dengan 11, maka jumlahnya menjadi 13. Tapi ulama juga ada yang mengatakan bahwa jumlah 13 itu adalah dari yang tahajudnya 11 ditambah sholat fajar. Itu sholat qobliyah subuh masuk di sana. Tetapi yang lebih tepat ini adalah 13 itu maksudnya 2 rakaat ringan sebelum mengerjakan sholat tahajud dan kemudian ditambah 11 rakaat pada saat tahajud, termasuk di dalamnya sholat witirnya 5 rakaat. 5 rakaat. Jadi 2 berapa Pak? 4 tambah 2 6 ditambah 5 11. Jadi 6 rakaat 2 sholatul lail masna. Jadi sholat malam itu adalah 2 ditambah dengan witir 5. Kemudian pertanyaan, boleh nggak Pak kalau witirnya 3? Nggak ada masalah juga, boleh saja karena ini adalah merupakan ibadah sunnah dan ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau kita ingin diangkat oleh Allah derajatnya, maka inilah selalu dikerjakan. Nah, itu. Jadi itu adalah tentang jumlah rakaatnya. Nah, yang terakhir Pak, yang terakhir ini ada qadha qiyamul lail. Nah, qadha qiyamul lail ini diperbolehkan atau tidak? Kadang-kadang kita seperti tadi misalnya ada udzur, apakah kita sedang sakit, apakah kita sedang kecapean, maka pada saat tidur kita tidak bangun. Ternyata kita sudah tiap hari mengerjakan sholat malam karena kita kecapean baru jalan jauh misalnya, kemudian bangun telat, tahu-tahu ada waktu subuh. Nah, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomornya adalah 1234
54 mengatakan bahwa itu diperbolehkan karena Rasulullah pernah mengerjakan pada saat beliau tidak mengerjakan sholat malam, maka sholatlah 12 rakaat di siang hari gitu, sebelum waktu zuhur, dan sebenarnya hampir sama dengan sholat duha. Jadi kalau misalnya sholat malamnya, sholat tahajudnya tidak dikerjakan, maka diperbolehkan sholat siangnya, yaitu sebelum waktu zuhur, kerjakanlah 12 rakaat. Jadi artinya sholat tahajud itu bisa diqadha atau bisa dikerjakan pada siang hari. Itu pun apabila kita mengerjakan sholatnya karena uzurnya kelewatan, karena kecapean atau sedang sakit. Tapi kalau hanya karena nonton bola, barangkali menjadi pertanyaan apakah memang harus diqadha kan gitu. Atau kan karena nonton sinetron misalnya tertidur kemudian tidak bangun, maka ini tentunya qadha menjadi pertanyaan apakah memang bisa, karena ini uzurnya tidak ada, karena dia memang tidak mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah atau sesuatu yang bermanfaat ya. Nonton bola itu kan bermanfaat dan tidak bermanfaat, manfaat untuk dunia barangkali kan, tapi tidak ada, kan nggak ada, nggak akan ditanya malaikat pernah nonton Piala Dunia Banda, kan nggak ada Pak ya. Jadi itu adalah qadha. Jadi qadha ini bisa dilakukan untuk qiyamul lailnya. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Aisyah, bahwa apabila Rasulullah SAW ketinggalan sholat malam karena sakit atau yang lainnya, maka beliau melaksanakan sholat pada siangnya sebanyak 12 rakaat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Dan sekali lagi mohon maaf, dan ini kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.